Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi MTK wajib 7, yaitu tentang integral. Ada 5 poin yang kita akan bahas, yaitu definisi, integral tak tentu, integral substitusi, integral trigonometri, terakhir integral tertentu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama, definisi. Matematika selalu berusaha menyediakan cara untuk kembali ke bentuk semula. Kita bisa pergi dan pasti kita bisa balik. Nah, hukum alam ya, ada pergi, ada pulang. Matematika juga menyediakan hal seperti itu. Ya, ada penjumlahan, maka baliknya ada pengurangan. So, 4 tambah 5, 9. Maka 9 kurang 5, 4. Ya. Ada perkalian, ada pembagian. 5 kali 3, 15. 15 bagi 3, 5. Ada eksponen, ada logaritma. Ada fungsi, ada impuls fungsi. Ada turunan, maka ada integral. Jadi, integral adalah kebalikan dari turunan. Berikutnya kita masuk ke tentang integral tak tentu. Bentuk umumnya adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah konstanta. Konstanta ini selalu ya, selalu ada untuk integral tak tentu. Jadi kalau di sininya N, maka hasil integralnya A-nya tetap. Terus ini jadi 1 per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1. Ingat, bentuk integral selalu ada lambang huruf S, seperti ini. Dan ada dx, perubahan dari X. Karena bisa saja nanti di sini U, DU, perubahan dari U. Ya. Contohnya, integral 2x kuadrat dx. Sama dengan 2-nya tetap, ini 1 per 2 tambah 1, ya, kali X pangkat 2 tambah 1, tambah C. Jadi ininya 2 ini tetap yang ini, ininya 2 ditaruh di bawah, 2 tambah 1. Oh. Pas ya. Hasilnya 2 per 3 X pangkat 3 tambah C. Oke. Nah, ini kita lihat, ini kan tadi disebutkan bahwa integral adalah kebalikan dari turunan. Ya. Jadi kalau integral 2x kuadrat dx, hasilnya 2 per 3 X pangkat 3 tambah C. Berarti turunan dari ini haruslah 2x kuadrat dx, 2x kuadrat. Contoh, kita coba uji ya. Y sama dengan 2 per 3x pangkat 3 tambah C. Ini rumus turunan. Ya. Kalau yang atas ini rumus integral. Kalau rumus turunan, kalau Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya hanya tetap N-nya turun ke bawah. N kali X pangkat N kurang 1. Jadi turunan dari ini 2 per 3 X kuadrat tambah C adalah 2 per 3 kali 3 X pangkat 3 kurang 1 tambah, C-nya kan konstanta, harus tambah 0. Ini bukan C nih ya, ini 0. Oke. Berarti turunannya 3 dicoret, adalah 2x kuadrat tambah 0. Atau 2x kuadrat. Terbukti kan? Ya. Jadi ini integral 2x kuadrat sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 tambah C. Turunan 2 per 3 X pangkat 3 tambah C adalah 2x kuadrat. Terbukti dari slide yang sebelah kanan ini. Berikutnya. Oh, ini contoh gacuan integral tak tentu. Ini soal gacuan nomor 3. Ya.
integral 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Ini ada, oh ini ada tambah ya, nggak cuma 1. Contoh sebelumnya cuma 1. Berarti ini kita integralkan masing-masing. Yang pertama integral 3x kuadrat. 3, 1/2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1. Oke. Yang kedua integral 2x. Jadi 2 kali 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Berikutnya integral 1 X, ya. Kalau integral 5, berarti 5x. Terakhir tambah konstanta. Selalu ya, untuk integral tak tentu tambahkan konstanta. Ini hasilnya. Oke. Kita masuk integral substitusi. Ini adalah suatu cara, salah satu metode mencari integral. Artinya, kalau integral-integral yang mulai rumit, itu akan banyak sekali metode. Dan salah satu metodenya adalah integral substitusi. Ya. Umumnya, jika ada dua buah fungsi fx kali gx diintegralkan, maka fungsi yang pangkatnya, maksudnya variabel x-nya ya, lebih tinggi dimisalkan sebagai u. Nanti akan saling menghilangkan ya. Nah, kita lihat. Integral 60x kuadrat kali 2x pangkat 3 minus 1 pangkat 4. Kalau ini kita jabarkan dulu pangkat 4, panjang sekali, terus kita kalikan. Nah, ini kita bisa buat simpel. Yang ini, ya. Oke. X-nya 60x kuadrat, Gx-nya 2x pangkat 3 minus 1. Pangkat 4-nya nggak usah ya. Nggak kita masukkan. Kita lihat yang ada ininya aja nih ya. Ini sama yang ini. Oke. Gx pangkatnya variabel x berpangkat 3. Ini 60x kuadrat variabel x-nya berpangkat 2. Yang ini kita misalkan sebagai u. Jadi yang pangkatnya tinggi kita misalkan sebagai u. Bukan pangkat yang ini ya, pangkat yang x-nya aja. Oke, maka u sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Berarti du sama dengan turunannya 2x pangkat 3 kurang 1, turunannya 6x kuadrat. Jadi du per dx 6x kuadrat. Atau dx sama dengan du per 6x kuadrat. Jadi nanti ujungnya nih ya, yang ini nih kita ganti dx-nya dengan du per 6x kuadrat. Oke. Maka integral ini ya sama dengan 60x kuadrat, kita biarkan. 2x pangkat 3 kurang 1, ini kita jadikan sebagai u, jadi u pangkat 4. Nah, dx-nya diganti dengan du per 6x kuadrat. Ini sudah dicoret ya. Kuadrat dicoret dengan ini. 60 bagi 6 jadi 10. Jadilah 10 u pangkat 4 du. Nah, maka integral 10 u pangkat 4 du, 10-nya tetap, u-nya menjadi 1/4 tambah 1. U pangkat 4 tambah 1, jadilah ini 2u pangkat 5 tambah c. Nah, u-nya apa ya? U-nya tadi 2x pangkat 3 kurang 1. U-nya ini. Berarti kita ganti u-nya dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Hasil akhirnya seperti ini. Paham ya? Oke. Kita masuk ke ini contoh gacuan integral substitusi ya. Contoh soal nomor 12. Integral 2x tambah 3 dibagi akar 3x kuadrat tambah 9x kurang 1. Ini kelihatannya susah. Ya. Tapi kalau kita lihat, ini pangkat 1. 2x-nya tambah 3x-nya pangkat 1. Yang 3x kuadrat, x-nya pangkat 2.
Nah, ini yang kita misalkan sebagai U. Lihat, yang lebih tinggi pangkatnya adalah 3x kuadrat tambah 9x kurang 1. Ini sebagai U. Ya. Kita turunkan terhadap x, 3x kuadrat jadi 6x. 9x jadi 9, negatif 1, 0. Nah, kita cari hubungannya kemudian ya, antara 2x tambah 3 dengan 6x tambah 9 itu ada hubungannya enggak? Oh, ternyata ada. 3, 2x tambah 3. Berarti soal ini memang dirancang untuk diselesaikan dengan cara substitusi. Dapat du per dx-nya ini, kita cari dx-nya. Dx-nya 2x tambah du per 3 tambah 2x tambah 3. Integral ini ya sama dengan, nah, 2x tambah 3 yang ininya nih kita ganti dengan u, akar u, atau u pangkat setengah, dx kita ganti dengan du per 3 kali 2x tambah 3. Yang ini bisa dicoret. Set. Nah, jadilah integral sepertiga. Nah, ini u-nya dari di bawah kan setengah. Kalau naik ke atas, pangkat negatif setengah. Nah, jadi nanti rumusnya, sesuai dengan rumusnya, ini jadinya sepertiga 1 per min setengah tambah 1. Lihat, nah ini kan, sepertiga 1 per min setengah tambah 1 kali u pangkat min setengah tambah 1. 1 per setengah berarti 2. Bila 2 per 3 pangkat min setengah tambah 1 u pangkat setengah atau akar u. Kemudian u-nya diganti dengan ini, 3x kuadrat tambah 9x kurang 1. Enter. Jadi seperti ini. Ya. Jelas ya? Kita lanjut ke integral trigonometri. Merupakan integral terhadap fungsi trigonometri. Ada 4 rumus dasarnya. Yang pertama, integral sinus x dx adalah min cos x tambah c. Jadi kalau integral tak tentu, ini harus tambah c. Kalau integral tertentu, ada batasnya nanti ya, maka c-nya nggak ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, integral cos x adalah sinus x. Yang ketiga, sekarang sinusnya itu ada variabelnya. Ya. Ada koefisiennya. Sinus ax. Dengan min 1 per a cos ax. Yang keempat, ini. Kita lihat contohnya. Integral cos 3x tambah sin 2x. Oke, integral cos 3x tambah sin 2x. Ada 2 nih, berarti kita integralkan masing-masing. Integral cos 3x tambah integral sin 2x. Integral cos 3x gunakan rumus yang keempat. Nih, jadi 1 per a, 1 per 3 sin 3x. Nah, terus yang sin 2x-nya min 1 per 2 cos 2x. Rumus yang ketiga. Sin. Oke. Ini hasilnya. Per 3 sin 3x min setengah cos 2x tambah x. Berikutnya, contoh gacoan integral trigonometri. Soal gacoan nomor 15. Integral sin pangkat 3 3x cos 3x. Kalau tadi ditambah ya, kalau ini dikali. Sin 3 pangkat 3 3x kali cos 3x. Nah, kalau dikali, kita menggunakan metode substitusi. Ya, salah satu caranya ya. U-nya yang pangkat 3-nya, ya, yang pangkatnya tinggi dimisalkan sebagai U. Jadi U sama dengan sinus 3x. Du per dx-nya, turunannya 3 cos 3x. Ingat ya, rumus turunan sama rumus integral berbeda. Ya.
Jadi 3-nya pindah ke depan. Kalau turunan 3x, turunannya 3 pindah ke depan, cos 3x. Kalau integral beda lagi. Pindah ke depan tapi ada di bawah. Ya. Ini du per dx-nya, berarti dx-nya du per 3 cos 3x. Nah, dx yang di atas ini nanti diganti dengan du per 3 cos 3x. Oke. Nah, integralnya kita tulis kembali, sama dengan, nah, sin 3x jadi u pangkat 3, cos 3x biarkan dulu, dx-nya diganti dengan ini, du per, nah ini kan bisa dicoret, cos 3x, cos 3x. Jadilah integral 3u pangkat 3 du. Hasilnya ini, seperti rumus sebelumnya ya. 1/4. Setelah dapat u-nya berapa? Setelah dapat rumusnya ini, kita ganti u-nya dengan sin 3x. Jadilah ini. Oke. Kita masuk ke slide. Lambang integral tertentu ini adalah ada batasnya A sampai B. Nanti hasilnya fx itu adalah hasil integralnya ya. Tulisnya begini, A, B. Nanti dimasukin B-nya dulu, dikurangi FA. Oke, ini rumus konsepnya ya. Soalnya. Integral 3x kuadrat min 2x dx. Batasnya dari 2 sampai 4. Pengerjaannya mirip dengan integral tak tentu, cuman nggak ada konstantanya. Jadi integral 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3, integral 2x, x kuadrat. Oke, kan? Biasa cuman nggak ada c-nya. Dikasih batas 2 sampai 4. Ini cara penulisannya ya. Nanti 4 masukkan ke sini, 4 pangkat 3 kurang 4 pangkat 2 kurang 2 masukkan ke sini, 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 2. Ini hasilnya ya. Demikian. Semoga materi MTK wajib 7 ini tentang integral dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.